Ya, sampai di sini terkait rencana pembelajaran semester ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oh, belum ada ya. Ini kenapa pada tutup semua kameranya? Ini belum pada mandi atau apa? Sebenarnya lebih bagus ini ya, dinyalakan kameranya ya. Oke, Bapak mungkin untuk ini ya, untuk biar nanti banyak waktu untuk pertemuan selanjutnya. Jadi Bapak bisa langsung materi saja ya. Iya, Pak. Oke. Ini Bapak sharing materi. Nanti kalau ada pertanyaan boleh di ini ya, boleh disampaikan. Ya, di sini PPT-nya sudah kelihatan. Apakah PPT-nya sudah kelihatan semuanya? Yang Bapak share? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, di sini terkait studi kelayakan proyek ya. Kalau Bapak ini lebih fokus ke rumah sakit ya. Jadi studi kelayakan proyek rumah sakit itu bagaimana ya? Nanti dari isinya apa saja di dalamnya nanti jadi ada pendahuluan. Apa itu studi kelayakan proyek? Ya, kemudian studi kelayakan proyek itu ya, studi kelayakan proyek rumah sakit itu yang terakhir Bapak update itu Permenkes nomor 14 tahun 2021 yang bahas terkait studi kelayakan sakit. Kemudian di sini ada diskusi dan tanya jawab ya. Nah, tadi Risna sudah saya absen belum ya? Belum, Tadi Risna Pak. Novita sudah saya absen. Belum, Pak, tapi hadir. Ini siapa yang enggak? Faruk ada ya? Hadir, Pak. Ya, terus Sabila ini belum hadir. Hadir, Pak. Ada. Terus Amelia. Hadir, Pak. Terus siapa? Risna Novita. Nah, ini ya. Hadir, Pak. Ya, hadir semua ya. Hadir semua di sini. Kecuali yang belum isi KRS mungkin nggak ada. Soalnya di sini tergantung ya, kalau nggak isi KRS otomatis nama kalian tidak masuk. Ya, di sini ada studi kelayakan. Coba Bapak ingin bacalah ya biar kalian nggak ini. Coba Mbak Eka Rizkiana. Baik, Pak. Studi kelayakan dan evaluasi proyek atau SKEP merupakan suatu kegiatan yang disusun secara sistematis untuk mendapatkan kemanfaatan atau benefit dari suatu usaha dengan memperhatikan nilai uang di waktu mendatang. Dengan memperhatikan beberapa aspek yang relevan, penggunaan investasi dan kriteria investasi untuk menghitung, mengevaluasi, dan menyusun investasi yang akan atau telah dilakukan.
khususnya pada usaha kesehatan. Di samping itu, SKEP juga mempelajari tentang perspektif yang berhubungan dengan kegagalan dan keberhasilan usaha bidang kesehatan. Oke, ya, sampai di sini jelas ya? Ada yang bisa menjelaskan maksud dari studi kelayakan ya, dan evaluasi proyek itu apa? Ya, jadi merupakan suatu kegiatan ya, kegiatan yang disusun secara sistematis, ya, jelas, tertulis, itu untuk mendapatkan kemanfaatan ataupun benefit ya. Dalam hal ini biasanya benefit kan dalam bentuk finansial, ya. Finansial ataupun uang ya, yang didapatkan dari studi kelayakan proyek tersebut ya, dari suatu usaha dengan memperhatikan nilai uang di waktu mendatang. Apakah proyek yang akan dijalankan, yang akan diadakan tadi, kira-kira di waktu yang mendatang itu membawa kemanfaatan atau tidak. Ya, biasanya sih rentang waktu 5 tahun ke depan ya, kira-kira ini ada manfaatnya tidak proyek yang mau dibikin gitu. Nah, ini dengan memperhatikan beberapa aspek yang relevan. Aspeknya banyak sekali ya. Nah, tadi ada aspek teknis, ada aspek pasar, ada aspek hukum, ada aspek manajemen, ada aspek keuangan dan lain sebagainya ya. Jadi aspek-aspek yang terkait proyek yang akan. Kemudian di sini ya, investasi dan kriteria investasi untuk dapat menghitung ya, mengevaluasi, menyusun kelayakan investasi yang akan atau telah dilakukan khususnya pada usaha kesehatan. Gitu ya. Di sini biasanya kalau studi kelayakannya itu akan mempelajari terkait apakah proyek yang diberikan nantinya itu akan diprediksi. Sebenarnya untuk prediksi ya, prediksi SKP itu untuk memprediksi apakah proyek tersebut itu kira-kira nanti bakalan bangkrut atau berhasil. Gitu. Ya, itu ada studi kelayakan proyek. Coba di sini, Mbak. Bagus ya kalau bisa dihidupkan kameranya, coba ya. Coba Mbak Cindy Artanti. Iya, Pak. Studi kelayakan rumah sakit, Coba dihidupkan update kameranya. Permenkes. Iya, Pak, sebentar. Kecuali kalian bisa rubah itu profilnya jadi foto. Jadi kan Bapak ingat, soalnya kadang Bapak belum hafal nama-nama kalian. Ini coba. Baik. Itu Mbak Amel, Mbak Cindy. Iya, Pak. Baik. Saya baca ya, Pak. Studi kelayakan rumah sakit update Permenkes nomor 14 tahun 2021. Rumah sakit harus memenuhi persyaratan studi kelayakan atau feasibility study pada saat awal perizinan usaha untuk pertama kali. Feasibility study atau studi kelayakan ini merupakan hasil analisis dan penjelasan kelayakan dari segala aspek yang akan mendasari pendirian atau pengembangan suatu rumah sakit yang terdiri atas Ya, nanti di sini ada yang tadi. Jadi ini kalau aspek-aspek yang tadi Bapak sebutkan ya, ada aspek pasar dan lain sebagainya ya. Jadi di sini untuk studi kelayakan rumah sakit ya, studi kelayakan rumah sakit itu ada terkait Permenkes nomor 14 tahun 2021. Kirimkan ke Bapak. Ya, boleh ke WA. Coba biar kalian nyari. Permenkes nomor 14 tahun 2021 itu seperti apa? Nanti Bapak tunjuk salah satu ya Bapak. Ini, tunjuk salah satu untuk membacakan sedikit terkait itu di dalam Permenkes itu ada apa saja.
Yang sudah bisa ini ya, yang sudah mencarinya ataupun ini bisa ini. Sudah Pak begitu. Ini Bapak tunggu sampai jam berapa ini berarti? Sampai jam 11 ya. Sampai jam 11. Ya di sini yang sudah Mbak Eka Rizkiana. Coba Mbak Eka Rizkiana bisa digambarkan sedikit ya. Bisa sedikit saja, nggak usah semuanya. Ya terkait tadi Permenkes nomor 14 tahun 2021 itu intinya untuk apa itu? Iya Pak, sebentar. Saya buka dulu. Kan banyak sekali ya. Itu banyak sekali Permenkes nomor, kan banyak ada poin-poinnya. Itu tentang produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha mengenai berbagai sektor kesehatan. Jadi ada kurang di sini ada itu Pak, ada standar, ada tiga standar A, B, dan C. Yang standar A itu mengenai standar kegiatan usaha kefarmasian, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga. Lalu yang standar poin B itu ada standar kegiatan usaha pelayanan kesehatan, dan yang standar C ini ada standar usaha pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit. Ya, Itu ada 20. Ya, Pak. Ya, lanjutkan Mbak Ika. Standar A ini ada 26 poin. Yang pertama ini ada standar usaha toko obat, lalu ada standar usaha apotek, standar usaha industri kertas tisu, lalu yang keempat standar usaha produksi alat kesehatan radiasi, elektromedikal, dan elektroterapi, dan peralatan kedokteran, dan kedokteran gigi, serta perlengkapan lainnya. Lalu ada standar usaha industri pestisida rumah tangga, standar usaha industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga. Lalu ada standar usaha produksi alat kesehatan dalam subgolangi 212. Lalu ada standar usaha produksi alat kesehatan dan PKRT dari karet, standar usaha produksi alat kesehatan dari plastik, alat laboratorium klinis dari kaca, produk teropong, dan instrumen optik yang digunakan untuk kesehatan, sikat gigi elektrik, kursi roda, timbangan badan, dan timbangan peralatan kedokteran dan kedokteran gigi, perlengkapan ortopedi dan prostetik, kertas EKG, dan kain untuk keperluan pelayanan kesehatan manusia. Lalu standar usaha produksi botol gigi, standar usaha produksi alat kesehatan furnitur operasi, perawatan kedokteran, dan kedokteran gigi. Lalu standar usaha produksi alat kesehatan tongkat, standar usaha distributor dan cabang distributor alat kesehatan. Lalu standar usaha kesehatan, standar usaha pedagang besar kosmetika, standar usaha industri ekstrak bahan alam, lalu standar usaha industri bahan obat tradisional, standar usaha kecil obat tradisional, standar usaha mikro obat tradisional. Lalu yang ke-18 standar usaha industri kosmetika, 19 standar usaha pedagang besar obat tradisional, 20 standar usaha pedagang kaki lima obat tradisional, dan standar usaha toko obat tradisional los pasar. Lalu 21 standar usaha toko obat tradisional, standar usaha kedai jamu atau depot jamu, lalu standar usaha kosmetika, lalu standar usaha pedagang kaki lima kosmetika, dan standar usaha toko kosmetika los pasar. Ke-25 ini standar usaha pedagang besar farmasi, dan 26 standar industri farmasi. Lalu yang poin B ini ada pertama itu standar rumah sakit pemerintah
dan rumah sakit swasta. Yang kedua, standar usaha puskesmas. Ketiga, standar usaha klinik. Keempat, standar evaluasi medis. Kelima, standar usaha balai atau institusi pengujian fasilitas kesehatan. Keenam, standar panti sehat berkelompok. Ketujuh, standar geria sehat. Ke-8, standar unit. Dan standar laboratorium pengolahan sel. 11, standar RS kelas D Pratama. Laboratorium medis. Standar itu standar bank mata. Untuk yang poin C, standar usaha pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit ini meliputi standar usaha pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit. Gitu, Pak. Ya, cukup ya. Tadi jadi ini terkait studi kelayakan ataupun studi kelayakan rumah sakit. Nanti kalian bisa baca di tadi ya Permenkes. Tadi nomor berapa? Coba ada ingat Permenkes? Nomor 14 tahun 2021. Ya, selanjutnya terkait kajian ya, kajian kebutuhan pelayanan rumah sakit. Coba di sini Ziaul Haq coba. Kajian kebutuhan pelayanan rumah sakit yang meliputi 1. Kajian demografi yang mempertimbangkan luas wilayah dan kepadatan penduduk serta karakteristik penduduk yang terdiri dari 1. Age, 2. Gender, and 3. Material status. Yang kedua, kajian sosiologi ekonomi yang mempertimbangkan 1. Kultur atau kebudayaan, yang kedua tingkat pendidikan, yang ketiga angkatan kerja, yang keempat lapangan pekerjaan, yang kelima pendapatan domestik rata-rata atau bruto. Coba kita bahas satu-satu lagi ya. Di sini ada kajian kebutuhan ataupun kajian terkait kebutuhan ya pelayanan rumah sakit. Pertama ada kajian demografi yang mempertimbangkan luas wilayah dan kepadatan penduduk serta karakteristik penduduk yang terdiri dari age. Itu age itu apa? Mas Jia? Umur, Pak. Umur, Pak. Terus kalau gender? Jenis kelamin. Jenis kelamin. Kalau marital status apa? Coba siapa yang bisa jawab? Marital status apa? Status pernikahan, Pak. Ya? Marital status apa? Status pernikahan. Iya, status pernikahan ya. Jangan kebalik-balik, nanti kan ada banyak istilah-istilah kayak gitu ya. Nanti ada dan lain sebagainya ya, ada mortalitas, ada morbiditas. Itu berbeda-beda ya, jangan kebalik-balik. Ada maternitas kayak gitu. Ya, ada maternitas. Kalau maternitas apa? Ada yang tahu maternitas? Ya, maternitas ataupun biasanya masalah kesehatan ibu ya, persalinan, tingkat kehamilan, gitu ya, kelahiran gitu. Kemudian ada morbiditas. Morbiditas, kalau ingat ya, Bapak sini juga ada angka kesakitan ya, ada mortalitas atau angka kematian. Ya di sini ya, kalau kajian demografi, ya kajian demografi itu akan mempertimbangkan dari luas wilayah, kemudian kepadatan penduduk serta karakteristik penduduk. Ya karakteristik penduduk kan biasanya kan ada dari usianya kayak gitu ya. Kalau kalian mau meneliti karakteristik penduduk Kabupaten Kudus, kan pasti dilihat dari usianya kira-kira yang bertempat tinggal di wilayah Kudus itu usianya berapa saja. Ya, biasanya di rentang ya, anak-anak ya, ada usia remaja, ada usia dewasa muda
dewasa tua, kemudian lansia, kayak gitu. Nanti ada persentasenya. Itu yang namanya karakteristik. Kemudian gender, ya, jenis kelaminnya, ya. Jenis kelamin kan pasti 2 ya. Kalau di Indonesia kan 2 ya. Ya mungkin nanti kalau di negara lain itu mungkin ada status gender yang lain, begitu ya. Dia ada kalau di negara lain, contohnya di negara Thailand atau apa itu ada gender-gender yang bukan laki-laki, tapi ini ada laki-laki, ada perempuan, ada apa gitu sebutannya. Pokoknya ada, jadi beda-beda. Ya, terus di sini ada kajian sosioekonomi yang mempertimbangkan ada kultur. Ya, kalau kultur, ingat jangan nanti ada kultur jaringan, itu berbeda ya. Kan ada kalau di orang TLM gitu ya, di kedokteran itu ada kultur ya. Kultur di sini maksudnya culture ya, atau kebudayaan. Kebudayaan yang di suatu daerahnya bagaimana. Kemudian ada tingkat pendidikan. Ya, namanya kenapa nanti coba nanti Bapak tanya satu-satu ya. Kemudian ada angkatan kerja, ada lapangan pekerjaan, kemudian ada pendapatan domestik rata-rata bruto. Ya, di sini coba kenapa ada nih kajian kebutuhan pelayanan rumah sakit ya. Dalam kajian sosioekonomi itu perlu mempertimbangkan culture ataupun kebudayaan. Ada yang bisa jawab? Coba kenapa di sini ada ini ya, culture atau ini kajian sosioekonomi yang mempertimbangkan culture atau kebudayaan. Ada yang bisa jawab? Izin menjawab, Pak. Oke, siapa ini? Mbak Rahel. Oke, nanti kalau sering jawab tuh Bapak apal mukanya. Kalau yang diem nanti Bapak nggak ingat-ingat. Kenapa kalau kebudayaan itu tuh ada hubungannya sama kebutuhan pelayanan rumah sakit? Karena kebudayaan itu dapat membentuk kebiasaan atau respon masyarakat terhadap kesehatan dan penyakit dalam segala masyarakat tanpa memandang tingkatannya, Pak. Oke ya. Ya kalau secara gampangnya gini, contohnya kalau pemberiannya kajian, di sini kan kajian ya, kajian kebutuhan pelayanan rumah sakit. Setiap ya daerah, setiap negara itu mempunyai yang ini sistem ataupun peraturan yang berbeda-beda untuk menyelenggarakan ataupun untuk mendirikan sebuah rumah sakit. Ya contohnya kalau di Indonesia ketika mendirikan sebuah rumah sakit, walaupun itu rumah sakit Kristen, di sini ada yang pernah ke rumah sakit Kristen belum? Itu biasanya ada musolanya kan, ya itu karena budayanya orang Indonesia mayoritas orang Muslim kayak gitu. Begitu apalagi kalau di rumah sakit Islam, itu pasti ada musola atau bahkan ada masjidnya. Ya itu masuk dalam culture. Dan berbeda dengan contohnya di negara luar gitu. Waktu Bapak di Cina gitu kan. Di sana itu kalau rumah sakit sebesar apapun itu nggak ada tempat ibadah, ya. Ya karena culture-nya berbeda, kemudian prinsip pemerintahannya juga berbeda. Cuma kenapa kalau di Cina itu di tempat-tempat umum itu jarang tempat ibadah? Kenapa di Cina ataupun mungkin negara-negara lain yang di tempat-tempat umum yang seharusnya ada tempat ibadah seperti Indonesia itu tidak ada? Ada yang bisa jawab? Ya biasanya ini sama dari prinsip pemerintahannya ya. Kalau di Indonesia kan negara agama gitu ya. Kalau negara-negara komunis kayak Cina itu dan lain-lain sebagainya itu, karena mereka tidak, soalnya kita kan Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Kalau di sana tidak ya. Mungkin apa kayak itu cara Pancasilanya orang komunis itu beda-beda gitu. Ketuhanan yang Maha Esa mungkin apa kayak gitu ya. Kalau kita kan satu, ya udah ketuhanan yang Maha. Ya di sini ada yang ini, coba jangan-jangan ada yang nggak hafal Pancasila.
Coba Mbak Vel yang belum hafal Mbak, coba. Oke, Najla. Coba Mbak Najla. Oke, coba Pancasila Mbak Najla. Coba Iya, jangan Pak. baca. Bapak ini benar hafal nggak coba? Banyak sekarang tuh banyak yang nggak hafal Pancasila itu. Pancasila ada 5. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga persatuan Indonesia. Yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ya itu ya, jadi harus hafal ya kalau bisa masih. Ini satu kelas ini harus hafal semua ya. Jadi kalau ditanya nggak malu. Kemudian di sini ada yang ini coba pendapatan domestik rata-rata bruto. Ya, yang bisa jawab, maksudnya apa? Rata-rata bruto. Pendapatan domestik rata-rata bruto apa maksudnya? Ada yang bisa jawab? Coba. Saya, Pak. Ini siapa ini? Faruk. Oke. Faruk. PDB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produk di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu atau biasanya dalam 1 tahun. Ya, Pak. Oke ya. Ya, jadi kalau namanya tadi bruto ya, bruto itu biasanya kan pendapatan domestik bruto atau PDB ya. Itu merupakan ukuran rata-rata pendapatan penduduk suatu negara dalam setahun. Biasanya diukur dalam setahun. Kira-kira rata-ratanya pendapatan orang Indonesia itu berapa? Ya, itu namanya bruto kayak gitu ya. Ya, kemudian di sini berdasarkan ini ya data. Biasanya kan kalau kita tuh pakai, kalau kalian mau cari data terkait, biasanya pakai BPS ataupun Badan Pusat Statistik ya. Contohnya kalian mau mencari jumlah perawat ataupun jumlah tenaga administrasi di Indonesia. Nanti biasanya ada tuh di Badan Pusat Statistik. Kalian cari saja, akan ada linknya itu. BPS apa ACID atau apa begitu ya. Itu ada, nanti ada link-linknya itu terkait jumlah tenaga administrasi rumah sakit di Indonesia ada berapa. Ya, dan biasanya kalau namanya pendapatan penduduk itu biasanya setiap tahunnya itu akan meningkat. Ya. Di sini berdasarkan dari yang BPS tadi, itu pendapatan domestik bruto per kapita penduduk Indonesia itu pada tahun 2021 itu mencapai sekitar 62 ya. Di sini Bapak baca dia ada 62,2 juta. Meningkat ini dibandingkan pada tahun 2020. Ya 2020 di sini 1,73 juta ya. Gitu. Jadi biasanya setiap tahun itu akan naik. Ya jadi di sini ya. Di sini bahwa PDB tadi ya pendapatan domestik bruto itu per kapita bukanlah ukuran yang ini terkait patokan kesejahteraan masyarakat, itu bukan ya. Ya karena di sini tidak memperhitungkan ya distribusi dari pendapatan setiap warganya, kan kadang kan tidak terdeteksi semua ya pendapatan setiap warganya, baik kan ada yang sektor, mungkin paling gampang kan sektor
formal ya. Kalau yang sektor informal kan tidak tahu pendapatan mereka bagaimana kan. Kadang ada yang kelihatan miskin gitu, ternyata uangnya banyak kayak gitu ya. Gitu. Tapi dengan PDB tadi itu bisa memberikan gambaran umum tentang tingkat ekonomi dari suatu negara. Jadi yang namanya PDB atau pendapatan domestik rata-rata bruto. Mana sih? Terus di sini ada kajian ya, morbiditas dan mortalitas yang mempertimbangkan. Ini coba baca saja. Pak yang nggak hafal siapa? Ria Febianti, oke ya. Ingrid, Amelia. Ya ingat, ini Bapak yang nggak ini. Udah ingat sih, udah mulai ingat. Ingrid sudah ingat semuanya. Ini siapa yang terakhir? Hel itu, oke, Cindy, Lisna, Mbak Lisna coba, Lisna Novita. Iya, Pak. Kajian morbiditas dan mortalitas yang mempertimbangkan sekurang-kurangnya, yaitu ada 3. Yang pertama, 10 penyakit utama. Yang kedua, angka kematian atau GDR, NDR, dan yang ketiga ada angka persalinan. Yang pertama, GDR atau Gross Death Rate merupakan angka kematian dari semua pasien rawat inap yang meninggal kurang lebih 48 jam dan lebih dari 48 jam perawatan, termasuk bayi baru lahir atau BBL. NDR atau Net Death Rate merupakan angka kematian seluruh pasien rawat inap yang meninggal lebih dari 48 jam perawatan, termasuk bayi baru lahir BBL. Itu dikutip dari Sudra 2010. Ya, kok jadi bah jelek ya? Coba pakai apa yang biar jelasnya? Coba kalau di blog pakai warna ini. Ya, di sini ada kajian ya. Kajian morbiditas dan mortalitas. Di sini itu mempertimbangkan sekurang-kurangnya ada 10 penyakit utama. Ya biasanya nanti kalau rumah sakit ataupun puskesmas itu akan dikaji. Kira-kira 10 penyakit top rankingnya bagaimana gitu. Yang paling persentasenya paling banyak. Apakah diare gitu yang nanti jumlah kunjungan berdasarkan diagnosa dokter yang paling banyak berapa itu nanti masukkan di 10 besar. Kemudian ada angka kematian ya. Angka kematian itu ada yang namanya GDR dan NDR. Ya, GDR tadi ada yang disebut dengan gross death rate ya, atau angka kematian dari semua pasien rawat inap yang meninggal kurang dari 48 jam dan lebih dari 48 jam perawatan. Ya. Termasuk bayi baru lahir ataupun BBL. Nanti ada BBLR, berarti kalau bayi baru lahir kan BBL, kalau BBL itu berarti bayi baru lahir rendah. Jadi biasanya itu yang singkatan yang sering dipakai di rumah sakit. Kemudian ada NDR atau Net Death Rate ya. Merupakan angka kematian seluruh pasien rawat inap yang meninggal lebih dari 48 jam perawatan ya, termasuk bayi baru lahir ataupun BBLR. Ini biar nggak bingung kok, ini kok bahasanya agak rancu ya. Biar tidak
Ya, jadi di sini ada GDR ya. Kalau GDR itu pokoknya yang meninggal kurang dari 48 jam. Kalau yang NDR itu lebih dari 48 jam. Ya, sampai sini di sini bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Kita lanjutkan lagi. Kemudian yang poin keempat. Ini siapa coba ini Amel, Ula, Taufiki, oke. Terus siapa Novi Eka. Iya, Pak. Nomor 4, kajian aspek internal rumah sakit merupakan rancangan sistem-sistem yang akan dilaksanakan atau dioperasionalkan yang terdiri dari sistem manajemen organisasi termasuk yang pertama sistem manajemen unit-unit pelayanan, yang kedua sistem unggulan pelayanan, yang ketiga alih teknologi peralatan, yang keempat sistem tarif, serta yang kelima rencana kinerja dan keuangan. Ya, jadi di sini ada kajian aspek internal rumah sakit ya, yang merupakan rancangan sistem-sistem yang akan dilaksanakan atau dioperasionalkan yang terdiri dari sistem manajemen organisasi. Di sini termasuk sistem manajemen unit-unit pelayanan. Contohnya apa nih kalau manajemen unit-unit pelayanan? Unit pelayanan di rumah sakit ada apa saja? Mbak, unit-unit pelayanan di rumah sakit? Ada rawat inap, perawat jalan. Farmasi. Jadi banyak ya, jadi bukan hanya unit itu saja ya, ada unit medik dan lain sebagainya ya. Rawat inap, rawat jalan, UGD, terus apa lagi? Unit administrasi. Jadi yang pokoknya yang unit-unit yang ada di rumah sakit apa saja sebutkan gitu. Jadi bukan hanya unit, kalau unit rawat jalan dan rawat inap itu kan ya siapa saja tahu kan. Ada radiologi, operasi, ICU, ruang bersalin. Ya. Terus ya pokoknya segala unit yang ada di rumah sakit ya. Jadi kan di sini sistem manajemen unit-unit pelayanan. Jadi bukan hanya pelayanan kesehatan saja, tapi terkait pelayanan medis dan non medis di dalamnya ada pelayanan. Tadi ya ada unit pelayanan rawat jalan, ya, pelayanan farmasi, unit rawat inap dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ada sistem unggulan pelayanan. Ya, biasanya setiap rumah sakit ataupun misalkan ada unggulan pelayanannya apa gitu. Contohnya di Kudus, coba kalau ada yang terunggulan dari ini RSUD Lokmono Hadi itu apa? Unggulan pelayanannya apa tuh? Yang tahu coba yang kan di Kudus kan ada 6 rumah sakit kan, 1 rumah sakit pemerintah dan 5 rumah sakit swasta. Coba di sini ada yang bisa menjelaskan. Coba dari 6 tersebut itu coba bisa 2 atau berapa yang kalian tahu keunggulan dari rumah sakit tersebut itu apa?
Ini dari sekian mahasiswanya ada berapa? Kan banyak nih. Ada berapa? 17 ya? Oh, 18 sama Bapak berarti 17. Coba satu siapa nih? Unggulannya? Unggulan dari rumah sakit apa tuh? Kalau dari RSUD Lukmono Hedi, pelayanan unggulannya ada CAT HeLab atau kateterisasi jantung, terus ada TMS, Transmissional Magnetic Simulation, terus ada ESWL, extracorporeal shock, ada MRI, terus ada mamografi atau alat alat pendeteksi kanker payudara, terus ada CBCT, terus ada OCT. Oke ya, itu contohnya ya. Jadi setiap rumah sakit itu punya keunggulannya itu apa kayak gitu yang ditonjolkan untuk menarik para customer datang ataupun para orang sakit supaya berobat ke situ ya. Itu adalah keunggulannya. Kemudian ada ahli teknologi perawatan, sistem tarif, rencana kinerja dan keuangan. Ya, ini adalah aspek internal ya, aspek internal rumah sakit. Kemudian di sini ada kajian ya, coba nih baca. Dia Febrianti. Ini kalau nggak jelas kameranya sih pada ya. Kajian kebutuhan Dia lahan Febrianti. bangunan. Iya, Pak. Kajian kebutuhan lahan, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, dan peralatan sesuai kriteria klasifikasi rumah sakit meliputi 1. Rencana cakupan, jenis pelayanan kesehatan, dan fasilitas lain. 2. Jumlah spesialisasi dan kualifikasi sumber daya manusia. 3. Jumlah jenis dan spesifikasi peralatan. Sekarang terkait kajian ya, kajian kebutuhan lahan, bangunan, kemudian prasarana, sumber daya manusia, peralatan. Nah, sesuai kriteria klasifikasi rumah sakit. Di sini ada rencana cakupan, jenis pelayanan kesehatan dan fasilitas lain, jumlah, spesialisasi, kualifikasi sumber daya manusia, kemudian jumlah jenis dan spesifikasi peralatan. Ini namanya studi kelayakan. Ini semuanya ya, semuanya kan bisa dikaji ataupun dikaji ataupun studi kelayakan proyek. Kajian ya, sama dengan kajian, dikaji kira-kira gimana begitu. Oke. Di sini ada kajian kemampuan ya, kajian kemampuan pendanaan ya. Pendanaan dan Mbak Yesi coba, Mbak Yesi Putri. Iya, Pak. Kajian kemampuan pendanaan atau pembiayaan yang meliputi 1. Perakiraan jumlah kebutuhan dan investasi dan sumber pendanaan. 2. Perakiraan pendapatan atau proyeksi pendapatan terhadap perakiraan jumlah kunjungan dan pengisian tempat tidur. Yang ketiga, perakiraan biaya atau proyeksi biaya tetap dan biaya tidak tetap. Dan yang kelima, proyeksi laba atau rugi 5-10 tahun. Ya, di sini ada kajian ya. Kajian kemampuan pendanaan ataupun pembiayaan yang meliputi namanya studi kelayakan proyek. Ini poin penting ya.
poin penting untuk mengkaji apakah mampu dari segi pendanaan dan biayanya untuk mengadakan proyek tersebut. Yang pertama ini perkiraan jumlah kebutuhan dan investasi dan sumber pendanaan. Dana investasi ini bukan dana ya, dana dan sumber pendanaan. Kemudian yang kedua itu perakiraan pendataan atau proyeksi pendapatan terhadap perkiraan jumlah kunjungan dan pengisian tempat tidur. Ya. Gambaran proyeksi itu kayak gambar ya. Kemudian perakiraan biaya atau proyeksi biaya tetap dan biaya tidak tetap terhadap perakiraan sumber daya manusia. Nah, di sini ada proyeksi arus kas. Bagaimana sih arus kas ataupun arus pembinaan selama 5 sampai 10 tahun. Kemudian proyeksi laba ya, untung ruginya. Laba biasanya kan untung atau rugi itu kan kerugiannya 5 sampai 10 tahun bagaimana. Ini adalah terkait gambaran singkat ya, terkait rangkuman. Ini Bapak lebih rangkuman ya, rangkuman dari studi kelayakan proyek di rumah sakit. Di sini Bapak ada contoh ya, ada contoh terkait studi kelayakan proyek rumah sakit Kemenkes Pak. Bisa dikasih. Open link bisa nggak? Ini kenapa nggak bisa diklik ya? Adalah yang tadi ya, jadi tadi udah sedikit ini jelaskan sama Mbak Eka Rizkyana dan kalian sudah banyak yang ini ngirim ke Bapak sih ya, ini masih loading. Dan nanti kalian bisa dibaca itu terkait Permenkes nomor 14 tahun 2021. Ya di sini nanti kan prakteknya sama ya. Bentar, Bapak bukakan. Ini masih loading. Ini PPT-nya kelihatan tidak kalian? Kelihatan, Pak. Kelihatan tidak PPT-nya? Kelihatan, Pak.
Nah, kelihatan ya, coba lihat. Sangat. Coba di sini ada yang bisa jawab, studi kelayakan proyek itu apa? Enggak, ini luas sekali. Ya, dia bisa jawab. Apa itu studi kelayakan proyek tadi? Studi kelayakan proyek adalah kegiatan yang disusun secara sistematis, jelas dan tertulis untuk mendapatkan kemanfaatan dari suatu usaha untuk mendapatkan nilai uang dengan memperhatikan aspek yang relevan. Oke, yaitu pengertian dari studi kelayakan proyek. Terus juga aspek apa saja yang berhubungan dengan yang perlu dikaji dalam studi kelayakan proyek? Aspek keuangan. Terus? Aspek keuangan. Aspek apa ya? Aspek ekonomi. Ada ya? Ya benar ya. Jadi banyak sekali ya aspek, ada aspek manajemen, ada aspek ekonomi, aspek hukum, aspek SDM. Artinya ya Bapak jelaskan contoh dari SKP. Ya sampai di sini ada pertanyaan tidak? Ini kayaknya kok kurang. Ya, karena tidak ada pertanyaan ya, mungkin dari Bapak, ya, dari Bapak bisa sampai di sini saja ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya, semoga apa yang Bapak sampaikan hari ini dan kegiatan pembelajaran hari ini bisa membawa keberkahan ya buat kita semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.